Setelah melalui rangkaian persidangan yang cukup panjang, kasus perceraian antara Andre Taulany dan istrinya, Rinwartia Trigina atau Erin, menjadi sorotan publik. Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Andre pada 4 April 2024 ke Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, Banten semula menimbulkan spekulasi tentang perpisahan pasangan yang telah bersama selama bertahun-tahun tersebut. Namun, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan tersebut setelah mempertimbangkan berbagai aspek serta bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Tak menyerah pada putusan pertama, Andre kembali melanjutkan upayanya dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten pada 24 Oktober 2024. Proses banding ini memberikan harapan bagi Andre untuk mendapatkan putusan yang berbeda. Namun, harapan tersebut pupus ketika pada 14 November 2024, Pengadilan Tinggi Agama Banten secara resmi menolak gugatan bandingnya. Putusan ini memperkuat keputusan sebelumnya yang telah dibuat oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa. Penolakan ini menegaskan bahwa hakim di kedua tingkat pengadilan memiliki pandangan yang sama dalam memutuskan perkara rumah tangga Andre dan Erin. Hal ini menunjukkan adanya dasar hukum yang kuat dalam putusan tersebut, baik dari aspek bukti, keterangan saksi, maupun pertimbangan lainnya. Saya dapat informasi dari bagian kepanitraan bahwa perkara cerai gugat ini sejak masuk proses beberapa kali sidang, dan kemarin tanggal 14 November 2024 sudah diputus. Artinya sudah diputus oleh majelis kami yang ada di tingkat banding. Hasilnya yaitu perkara bandingnya itu menguatkan putusan PA Tiga Raksa. Ya gitu, kira-kira gitu. Jadi putusan tingkat pertama yang diputus oleh majelis tingkat pertama Pengadilan Tiga Raksa dikuatkan oleh majelis tingkat banding. Kalau keinginan cerai dari pihak pemohon atau pembanding ditolak kemudian dikuatkan oleh tingkat banding. Ya, ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi gitu ya. Jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini. Itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Oh, masih ada. Ketika pihak pembanding tidak puas, maka dia bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi, upaya kasasi tentunya dengan mengajukan kembali ke tingkat pertama, kemudian berkasnya dikirim ke Mahkamah Agung melalui ikot lagi. Sepanjang perkara itu belum BHT, berkekuatan hukum tetap, masih ada upaya untuk kasasi. Ya, tidak tahu saya apakah pihak pembanding akan mengajukan kasasi atau tidak. Itu terpulang kepada mereka yang apakah pihak pembanding atau kuasanya. Pertimbangannya sudah cukup matang. Sebenarnya pertimbangan sudah cukup lama. Tadi saya udah bilang kan bahwa ini juga bukan sesuatu yang mendadak, sudah lama dan sudah sering kami diskusikan juga. Tapi memang ya saatnya sekarang ini gitu. Tetapi memang kami kan berusaha untuk namanya hidup rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Kabar perceraian Andre Taulany dan Erin memang mengejutkan banyak pihak, termasuk orang-orang terdekat mereka. Salah satu sahabat Erin, Fitri Sahulteru, mengungkapkan perasaan tak percaya atas kabar tersebut.
Menurut Fitri, Erin adalah sosok yang jarang sekali, bahkan nyaris tidak pernah membahas masalah pribadi ketika mereka bertemu. Kepribadian Erin yang cenderung tertutup dan kuat memang membuat Fitri semakin terkejut mendengar kabar perceraian ini. Meski demikian, Fitri tetap mendukung Erin sepenuhnya dalam menghadapi situasi sulit ini. Erin, dia itu sosok yang sangat tenang. Kita nggak bisa nggak bisa menebak apakah dia lagi sedih, apalagi gembira. Pokoknya Erin itu sosok yang aku kagumi, dia bisa tenang dalam kondisi apapun. Kita malah nggak tahu ya, ini aku nggak bohong ya, selama kita jalan-jalan tidak ada pembahasan masalah pribadi. Jadi kita memang ketawa-ketawa, ya urusan mau makan apa, mau pergi kemana, ya nggak ada ngebahas masalah-masalah pribadi sih. Jadi kalau aku sama Erin sama teman-teman pergi itu hanya bercerita tentang diri masing-masing, makanan, mau kemana, di mana yang bagus, tempat jalan gitu. Aku nggak berbohong sama sekali, tidak pernah ada cerita pribadi. Oh iya, justru pada saat kita dengar pun kan ya aku kagum lah sama Erin, makanya doa terbaik terus, kuat terus buat Erin. Gini ya, mau siapapun namanya perpisahan pasti disayangkan, doain aja yang terbaik.